kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertaimu. Amin. Sahabat rohani, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikian bunyi firman Tuhan. Sahabat rohani, saroha yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam firman ini ada bunyi yang berkata Allah memberkati mereka. Kata mereka di sini yang dimaksudkan adalah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Firman ini adalah berita penciptaan, bagian daripada berita penciptaan manusia. Setelah segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bahkan Tuhan menggambarkan manusia ciptaannya itu dinarasikan sebagai yang segambar dan serupa dengan Allah, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan hanya manusia yang diciptakan oleh Allah disebutkan segambar dan serupa menurut rupa Allah. Tidak ada ciptaan lain yang digambarkan seperti itu. Nats renungan kita ini adalah berkat khusus Allah kepada manusia yang gambar Allah itu sendiri. Allah melimpahkan anugerahnya. Allah memberikan berkat khusus kepada umat manusia itu, yaitu dengan melimpahkan anugerahnya kepada manusia itu sendiri. Mari kita lihat berkat Tuhan kepada umat manusia. Berkat ini adalah sekaligus menjadi suatu perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama dikatakan di sana, beranak cuculah dan bertambah banyak. Malah dikatakan lagi bukan hanya bertambah banyak, tetapi dikatakan memenuhi bumi. Penuhilah bumi. Artinya manusia diharuskan untuk berketurunan. Manusia diharuskan untuk bergenerasi, memiliki kelanjutan generasi. Tujuannya regenerasi ini adalah supaya terjamin penerus daripada gambar dan rupa Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian bumi ini. Karena manusia adalah gambar Allah, maka Allah mengharuskan manusia itu untuk bergenerasi supaya terjadi turun-temurun manusia yang merupakan gambar Allah di tengah-tengah dunia ini demi menunjukkan kuasanya menjaga kelestarian seluruh bumi. Lalu
Yang kedua, berkat Tuhan dan sekaligus perintah bagi manusia adalah berkuasa. Firman Tuhan berkata, taklukkanlah dan berkuasalah atas segala ciptaan. Taklukkanlah dan berkuasalah atas segala ciptaan. Berkuasa dan menaklukkan segala ciptaan. Itu adalah gambaran Allah yang menguasai seluruh ciptaan. Manusia mewakili Tuhan untuk menguasai bumi, menaklukkan bumi, dan menaklukkan segala ciptaan dalam arti yang positif adalah menjaga keberlangsungan dunia ini. Menjaga keharmonisan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lainnya. Itu adalah tugas manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kepada kita semua, umat Tuhan, diperintahkan sekaligus diberikan, dilimpahkan Tuhan berkatnya untuk berketurunan, untuk bergenerasi, dan sekaligus untuk menjaga kelestarian alam. Tugas dan tanggung jawab kita menjaga keharmonisan semua ciptaan. Karena ketika keharmonisan itu tidak terjamin, maka akan terjadi kesengsaraan. Ketika keharmonisan itu tidak terjamin, ketika kelestarian alam itu tidak kita jaga, maka akan terjadi ketimpangan, bahkan akan terjadi kerusakan alam yang dapat menjadikan datangnya bencana yang menimpa diri kita sebagai umat manusia sendiri. Maka sekali lagi kita adalah mandataris Tuhan. Kita adalah wakil Tuhan. Kita adalah gambaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjamin, menjaga, merawat kelestarian, keharmonisan seluruh alam ciptaan Tuhan. Untuk merawat, menjaga kelestarian daripada kerukunan semua ciptaan di tengah-tengah alam yang telah diberikan oleh Tuhan ini. Hal yang terakhir yang hendak firman Tuhan katakan bagi kita hari ini adalah bahwa Tuhan menunjuk manusia itu sebagai saluran berkat-Nya. Itu mau memperlihatkan bahwa Allah itu sungguh sangat mengasihi dan sungguh memperlihatkan, memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita umat manusia ini, sehingga kita boleh bersyukur, berlutut, menyembah Dia karena kita memang orang-orang yang dikasihi Dia. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya bagi kita, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang besar bagi kita semua selaku salah satu ciptaan Tuhan yang paling mulia di tengah-tengah dunia ini. Terlebih-lebih kita adalah orang yang mendapat kasih karunia daripada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sesuai dengan bunyi Psalmen 100, Mazmur 107 ayat 31, marilah kita tetap bersyukur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita ucapkan syukur atas pemilihan Tuhan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah sendiri di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.